ini dapil ketiga, dapil 1, 2, 3 di Sulawesi Selatan, dan insya Allah pada hari keempat nanti di Sulawesi Barat ya. Jadi ini insya Allah akan menjadi dapil yang ke-6 ya. Saya datangi sejak bulan Februari kita memulai roadshow dapil. Saya mau tanya sebelum saya lanjut teman-teman, saya boleh nggak ngomong agak serius sedikit? Hah? Boleh ya? Saya mau ngomong agak serius sedikit ini karena pasti banyak yang nyinyir kalau mendengarkan istilah Indonesia superpower baru. Pasti banyak yang berpikir apa bisa menyaingi Amerika, apa bisa menyaingi Cina, menyaingi Rusia, menyaingi Eropa, apa bisa gitu. Dan kemarin saya lihat mulai banyak yang bikin meme begitu ya, bereaksi negatif kepada banyak spanduk yang kita sebarkan tentang ide menjadikan Indonesia sebagai superpower baru. Yang pertama-tama ingin saya sampaikan adalah bahwa paling tidak kalau ini tidak bisa dicapai, kita sudah pernah punya mimpi. Itu dulu ya. Jangan sampai kita bermimpi pun tidak berani. Apalagi benar-benar punya cita-cita sampai ke situ. Tapi pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sebenarnya ada banyak alasannya, tapi supaya gampang diingat, saya mau mencocokkan saja dengan nomor urut Partai Gelora. Jadi ada 7 alasan mengapa kita harus menjadikan Indonesia sebagai superpower baru. Rekan-rekan sekalian, alasan yang pertama mengapa kita harus menjadikan Indonesia sebagai superpower baru, karena sekarang ini sedang terjadi konflik supremasi. Dalam sejarah perang dunia itu ada satu istilah. Ini ada jenderal Yunani dulu, ikut banyak berperang, lalu kemudian menulis buku. Nah ini kemudian dalam buku ini, dia menyimpulkan bahwa banyak sekali perang yang terjadi dalam sejarah manusia antar imperium, kerajaan-kerajaan besar, bukan karena ada masalah yang membuat mereka harus berperang, tetapi semata-mata karena ego kebesaran. Ego kebesaran. Nah, teori ini kemudian di dalam sejarah disebut sebagai Thucydides trap. Jadi ini jebakan Thucydides. Jadi dalam sejarah Yunani perang yang seperti ini banyak, dan ini yang sekarang sedang kita saksikan. Belum terjadi konfrontasi secara langsung, tetapi mereka sudah terlibat dalam perang yang disebut dengan perang hibrid. Perang yang menggunakan seluruh sektor kehidupan dan seluruh wilayah yang didiami oleh manusia. Ada perang teknologinya, ada perang militernya, ada perang ekonominya, ada perang informasinya, semua jenis perangnya sekarang ini sedang terjadi. Mengapa perang ini tidak mungkin dihindari? Tahun 90-an dulu dicatat sebagai tahun kejayaan dalam sejarah Amerika Serikat. Tahun di mana mereka membuat pencapaian yang luar biasa, di mana dunia ini secara militer, secara ekonomi, secara teknologi dikontrol penuh oleh satu kekuatan tunggal namanya Amerika. Amerika memenangkan Perang Dunia Kedua dan memenangkan Perang Dingin. Ekonomi Amerika saat itu di tahun 90-an sendirian itu sekitar 40% ekonomi dunia. Kalau digabung dengan ekonomi Eropa, mereka berdua ini yang merupakan backbone dari peradaban barat, tulang punggungnya peradaban barat ini, mereka menguasai 80% ekonomi dunia. 30 tahun kemudian, sekarang ini,
Amerika dan Eropa berdua hanya menguasai sekitar 40-45% ekonomi dunia. Atau dengan kata lain, setengah dari kekuatan ekonominya berkurang dalam waktu hampir 30 tahun. Dan sekarang sebagian kekuatan ekonomi ini beralih ke Asia Pasifik. Walaupun negara-negara di Asia Pasifik ini, khususnya Jepang dan Korea Selatan, kemudian Taiwan, merupakan sekutu utama Amerika, tapi yang membedakan periode tahun 90-an dan sekarang ini adalah karena dulu Amerika sendirian dan tidak punya penantang. Sekarang Amerika punya penantang, namanya Cina. Nah ini kalau pilkada, ini incumbent dengan ini pendatang baru ini kan. Nah, kan kita lihat ya di Selat Malaka nilai perdagangannya itu kira-kira itu sekitar 3 triliun dolar. Asia Tenggara itu kira-kira 3 triliun dolar nilainya GDP-nya. Kemudian Cina itu kira-kira sekitar sekarang sudah 17 triliun dolar nilai ekonominya. Sudah tidak terlalu jauh dengan Amerika Serikat. Mungkin selisih sekitar 5-6 triliun sekarang dolar. Kalau situasi ini sesuai dengan rencana dan perkiraan rencana oleh Cina sendiri dan juga perkiraan di Amerika sendiri, pada tahun 30-an, 2030-an sampai 2035, kira-kira Cina sudah akan melampaui Amerika. Nah, sekarang inilah yang kita sebut dengan konflik supremasi. Jadi pertarungan antar dua kekuatan ini itu tidak mungkin dihindari. Tapi ada masalah lain selain persoalan ekonomi ini. Walaupun Uni Soviet runtuh setelah Perang Dingin, 10 tahun kemudian ada masa pemerintahan Yeltsin, tapi di situ ada berkah bagi Uni Soviet, bagi Rusia. Sudah pecah-pecah. Asia Tengah keluar dari Uni Soviet, Eropa Timur keluar dari Uni Soviet, Yugoslavia bubar, dan tinggal Federasi Rusia. Tapi persoalannya adalah bahwa dulu ada perjanjian yang ditandatangani sejak masa Gorbachev dulu dengan Ronald Reagan tentang penghapusan senjata nuklir. Tapi di masa pemerintahan itu, khususnya dalam masa pemerintahan Bill Clinton di Amerika, proses ini tidak terjadi secara efektif. Sehingga ketika Vladimir Putin naik menjadi presiden Rusia, yang pertama dia atasi adalah menjaga arsenal nuklirnya. Pada tahun 2007-2008 sudah terasa bahwa perlombaan senjata dimulai kembali. Rusia melakukan modernisasi senjatanya, Amerika dan NATO melakukan rencana pengembangan militer besar-besaran. Konflik yang sekarang terjadi di Ukraina ini adalah hasil dari perlombaan senjata yang secara diam-diam itu sudah terjadi sejak tahun 2007-2008. Tapi saya mau tanya saudara sekalian, pernah nggak ada yang menulis tentang perlombaan senjata ini di tahun-tahun itu? Hah? Pernah? Coba Anda lihat ya. Ada peristiwa besar yang sedang terjadi, ramai di elit global, tapi kita di sini tidak terlibat dalam persoalan itu. Nah, sekarang saya mau cerita sedikit. Kenapa persoalan begini penting bagi kita? Bagi kita umat Islam ini khususnya ini karena kita hari Jumat, saya tadi baru khutbah Jumat di Al-Markaz. Saya sedikit mau cerita sejarah dunia Islam dan dunia Barat. Pada tahun 1453, Muhammad Al-Fatih dari Imperium Ottoman, Khilafah Utsmaniyah, itu membebaskan Konstantinopel. Konstantinopel ini adalah ibu kota Imperium Romawi di sebelah timur, yang sudah pernah dijanjikan oleh Rasulullah SAW bahwa itu nanti akan dibebaskan, tapi baru dibebaskan itu 7 abad kemudian. Semua dunia Islam merayakan hal itu sebagai kemenangan yang luar biasa.
Tapi kita lupa bahwa 40 tahun kemudian Andalusia yang merupakan pusat khilafah Islam di Eropa itu jatuh ke tangan Portugis dan Spanyol. Yang menarik bukan soal jatuhnya Andalusia. Andalusia jatuh pada tahun 1492, kalau catat tahun-tahun ini. 4 tahun kemudian, setelah jatuhnya Andalusia itu, yaitu pada tahun 1496, Columbus menemukan Amerika. Untuk pertama kalinya mereka menyeberangi Samudra Atlantik dan menemukan satu benua baru yang namanya Amerika. Itu tahun 1496. Hanya selisih 4 tahun setelah jatuhnya Andalusia. 2 tahun kemudian, tahun 1498, Vasco da Gama menemukan Samudra India dan masuk sampai ke Asia Tenggara, termasuk sampai ke Indonesia. Portugis, Spanyol masuk semuanya ke Indonesia. Itu terjadi di akhir abad ke-15. Dan kita membaca dalam sejarah kita bahwa pada abad ke-16 VOC sudah masuk ke Indonesia. Ya. Abad ke-17 kita sudah jadi jajahan secara bergantian. Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris semua menjajah Indonesia. Apa dosa rakyat Indonesia kok tiba-tiba menjadi jajahan? Ya kan? Kita tidak mengerti bahwa ternyata revolusi maritim yang terjadi di Eropa itu menyebabkan dunia ini ditemukan secara komplit. Dan satu teori besar dalam sejarah ilmu pengetahuan ditemukan bahwa bumi ini bulat. Dan awal mula dari revolusi maritim inilah yang memberikan kekayaan yang luar biasa bagi Eropa. Makanya pada abad ke-17 Eropa mengalami revolusi industri. Dan begitu mereka mengalami revolusi industri, sumber daya alam mereka tidak cukup. Maka sejak itulah dimulailah satu gerakan besar dalam sejarah umat manusia, namanya gerakan penjajahan, kolonisasi. Dan Indonesia menjadi korban. Coba perhatikan ya. Itu abad ke-16, abad ke-17. Revolusinya di Eropa, korbannya di Indonesia. Dan bukan cuma Indonesia yang korban. Seluruh kawasan ini korban. Afrika juga semuanya korban. Kita bangsa-bangsa Asia, bangsa Afrika menjadi jajahan. Nah, saudara sekalian, kita sudah melihat bahwa ketika terjadi konflik supremasi, itulah yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Dan sekarang ini kita ada di ambang Perang Dunia Ketiga. Jangan pikir ini joke. Saya adalah pemberi peringatan. Saya tidak menakut-nakuti. Tapi ini yang sedang terjadi. Ini yang sedang terjadi. Sekarang ini tidak ada lagi perjanjian global yang terkait dengan pembatasan senjata nuklir yang mengikat semua negara pemegang senjata nuklir di dunia. Tidak ada lagi. Semua orang bebas. Oleh karena itu, para ahli strategi mengatakan bahwa lebih dari 60% itu kemungkinan atau probability terjadinya perang dunia ketiga itu sekarang ini adalah di atas skenario-skenario yang lain. Tapi mungkin perang ini akan dimulai dengan terjadinya perang-perang regional. Dulu kita mengenal Eropa adalah zona paling aman di dunia. Sekarang dia bukan lagi zona paling aman. Perang Ukraina ini bukan hanya perang antara Rusia dengan Ukraina, tapi ini perang antara Rusia dengan Barat. Jadi sekarang ini Barat punya penantang baru. Secara ekonomi adalah Cina, tapi secara militer adalah Rusia. Di masa Obama mengatakan bahwa musuh Amerika itu ada 3. Yang pertama adalah gerakan radikal Islam, ISIS. Sebenarnya dia tidak mau mengatakan ISIS, dia ingin mengatakan Islam.
Yang kedua adalah Rusia. Yang ketiga adalah Ebola, virus. Ebola sudah tidak efektif. Makanya mereka mengkreat ISIS. Kenapa Islam jadi musuhnya? Karena ini satu-satunya ideologi yang punya bakat, punya DNA untuk melawan dominasi neoliberal dunia. Sekarang gereja-gereja di Eropa baru saja mengumumkan satu istilah baru, namanya Tuhan yang gender netral. Karena itu LGBT sah-sah saja. Sekarang perkawinan LGBT sudah bisa juga dilakukan di gereja. Jadi nilai-nilai neoliberal ini nanti hanya ada satu agama yang bisa melawannya, yaitu. Jadi sekarang kita lihat ya, ini konflik supremasi inilah yang sedang terjadi. Nah, dalam sejarah Indonesia, semua peristiwa sejarah penting kita itu sebabnya adalah karena peristiwa global, bukan peristiwa dalam negeri. Jadi revolusi industri menyebabkan kita jadi jajahan bangsa-bangsa Eropa. Perang Pasifik, perang dunia kedua menyebabkan kita jadi jajahan Jepang. Karena Jepang membutuhkan basis militer baru untuk melawan sekutu. Dan kemudian pada masa perang dingin, antara blok timur dan blok barat, kapitalisme dan komunisme, kita menyaksikan satu peristiwa berdarah di Indonesia namanya G30S PKI tahun 65. Nah, saudara-saudara sekalian, kita lihat dalam masa pandemi kemarin ya, dari mana datangnya virus corona itu? Hah? Dari Cina kan? Dari mana pula kita beli vaksin? Hah? Jadi coba lihat, kita dapat virusnya, kita beli vaksinnya. Satu kali kita jadi korban, yang kedua kita jadi konsumen. Ini bangsa apa namanya yang begini? Jadi ini alasan pertama mengapa kita harus menjadi kuat, harus menjadi negara superpower. Paling sedikit alasannya supaya kita tidak menjadi korban di tengah konflik supremasi antara kekuatan-kekuatan utama dunia. Ini satu. Yang kedua, saya mau tanya, ini nggak terlalu berat ini, karena ini kesannya kayak ceramah ini ya. Nah, saya tahu ini tidak biasa dalam politik. Tapi saya mau meringkas ini karena ini Partai Gelora ini adalah hasil kegelisahan saya. Saya mempelajari masalah ini sejak tahun 2008-2009 waktu saya dulu jadi caleg di Makassar di sini di Sulsel. Saya concern betul, karena itu saya mendirikan partai ini karena saya benar-benar gelisah bahwa kita sedang ada dalam patahan sejarah yang sangat keras, tapi kita ini tidak sedang sadar. Ini seperti orang yang lagi pacaran di pinggir pantai, padahal tsunami sudah mau datang. Yang kedua adalah sekarang ini ada transformasi teknologi. Ini beda-beda cara orang memberikan istilah. Orang suka menyebut generasi 4.0 gitu. Tapi kalau kita memakai satu siklus teknologi, ada seorang ilmuwan Rusia namanya Kundratiev yang menjelaskan bahwa dalam sejarah umat manusia, setiap 60 tahun itu terjadi satu siklus. Temuan-temuan teknologi baru yang mengubah arah sejarah manusia. Seperti yang saya katakan tadi. Kenapa akhirnya dalam Perang Dunia Pertama, Khilafah Utsmaniyah itu hilang dari peta? Kalah sama Eropa, kalah sama Inggris. Orang tidak sadar bahwa sejak revolusi maritim di akhir abad ke-15, abad ke-16, abad ke-17, abad ke-18, orang tidak sadar bahwa seluruh wilayah perairan dunia sudah dikuasai oleh Eropa, dan Turki Utsmaniyah hanya menguasai satu wilayah perairan di dunia, namanya Laut Mediterania. Laut Mediterania ini, saudara sekalian, luasnya kira-kira sama dengan luasnya seluruh laut Indonesia. Jadi Turki Utsmaniyah secara geopolitik itu wilayahnya menyempit. Orang Eropa keluar dari wilayahnya, masuk ke Samudra Atlantik, masuk ke Samudra India, lalu kemudian masuk ke Samudra Pasifik. Lihat wilayahnya.
Dan tiba-tiba saja Turki Utsmaniyah itu seperti mengalami pengkerutan. Dia mengkerut. Wilayahnya mengkerut, apalagi setelah dia gagal menginvasi Wina, Austria. Mengkerut dan kemudian mengecil. Dan pada Perang Dunia Pertama, tepatnya pada 1924, Turki Utsmaniyah dihapus dalam peta sama sekali. Bersama kerajaan-kerajaan lain. Tapi perhatikan, awalnya adalah revolusi maritim. Jadi dalam sejarah, setiap satu teknologi yang punya implikasi besar dalam menata kehidupan manusia, itu dengan sendirinya, itu akan mengubah arah sejarah manusia. Sekarang, kita sedang beralih kepada satu kumpulan teknologi baru, yang oleh Kondratif disebut sebagai kumpulan teknologi generasi ke-6. Ini ada platform digital, ada artificial intelligence, ada quantum computer. Ini semuanya, kemudian ada kemajuan yang luar biasa dalam rekayasa biologi ya. Kumpulan pengetahuan ini semuanya secara sistematis, begitu dia diintegrasi dalam sistem ekonomi, itu akan mengubah platform ekonomi dunia dan menyebabkan terjadinya strata baru antar bangsa. Saya mau jelaskan kepada saudara. Kita ini sering ditipu oleh satu analisis bahwa Jepang maju itu karena karakter orang Jepang memang hebat. Jerman maju karena karakter orang Jerman itu hebat. Jarang orang yang mengetahui bahwa itu cara Amerika melakukan marketing. Di mana ada dalam sejarah ilmu strategi bahwa musuh yang sudah dihancurkan dibangun kembali. Yang bangun Jepang itu adalah Amerika. Yang bangun Jerman itu adalah Amerika. Kenapa mereka membangun Jerman? Sebab mereka tidak mau ada duri di kawasan Eropa. Kenapa mereka membangun Jepang? Karena mereka membutuhkan spot control di kawasan Asia Pasifik. Coba supaya produk Jepang ini nanti diterima oleh market, oleh pasar Amerika. Mereka membuat satu kampanye. Karena ini kan mantan musuh. Tiba-tiba produknya mau dibeli oleh pasar Amerika. Gimana caranya supaya pasar Amerika mau membelinya? Dibuatlah satu kampanye. Kampanye kebudayaan namanya. Bahwa memang mereka punya budaya kerja yang luar biasa. Tapi intinya bahwa Jepang, Korea Selatan ini maju memang karena dibangun oleh Amerika. Apa yang dilakukan oleh Amerika? Dia memberikan transfer teknologi. Dia memberikan investasi, modal. Kemudian yang ketiga, dia serap produksinya di pasar Amerika dan Eropa. Maju. Ya kan? Itu juga yang dilakukan oleh Amerika di Asia Tenggara. Makanya kita di sini juga relatif maju. Itu juga yang dilakukan oleh Amerika untuk Cina. Kenapa mereka melakukan itu? Karena pada masa Perang Dingin ada perebutan pengaruh. Dan orang Amerika menganggap bahwa pertarungan antara kapitalisme dengan komunisme ini adalah pertarungan modern. Mana dari ideologi ini yang sukses membangun pasar, dialah yang akan menang. Makanya dia bangun kawasan ini. Tapi kawasan ini bisa maju kenapa? Karena ada transfer teknologi, ada investment besar-besaran, kemudian ada pasar yang menyerap hasil produktif. Nah sekarang saudara sekalian, teknologi baru yang akan maju ini, yang sekarang ini, belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem ekonomi, tapi begitu dia terintegrasi dalam sistem ekonomi, maka dia akan menciptakan strata baru antar negara. Jadi kalau kita tidak punya roadmap dalam pengembangan teknologi, saya mau tanya saudara sekalian, kenapa Jepang tidak bikin produk pesawat seperti IPTN? Dia tahu itu bukan kelasnya, itu kelas dewa. Itu Amerika Eropa. Dia cuma bikin mobil. Apa dia tidak bisa bikin pesawat? Bisa. Rusia punya pesawat tempur yang luar biasa. Tapi kenapa dia gagal bikin pesawat komersial? Nah, itu jatah dewa namanya. Iya kan? Jadi teknologi baru ini berbahaya kalau kita tidak punya roadmap ke arah itu. Nah ini poin yang kedua. Poin yang ketiga ini adalah pada tahun 90-an itu terjadi proses globalisasi. Karena tidak ada lagi sekat-sekat ideologi, maka seluruh dunia dianggap sebagai wilayah kapitalisme. Dan karena itu semua hambatan masuk kepada negara itu dihapus. Mulai dari hambatan tarif,
Iya kan? Ada satu lembaga yang didirikan di tahun awal 90 itu namanya WTO. Ini organisasi perdagangan dunia. Inilah yang membuat semua hambatan tarif ini dihilangkan dan teknologi transportasi, teknologi telekomunikasi menyebabkan terjadinya proses globalisasi. Dunia ini seketika menjadi kampung kecil, terintegrasi. Tapi sekarang begitu ada konflik supremasi, orang akan memotong mata rantai supply chain yang secara global ini sudah terjadi. Makanya akan ada proses deglobalisasi. Dan begitu ada proses deglobalisasi, orang saling memotong mata rantai, akan ada perubahan pada aliansi-aliansi global baru. Perubahan pada aliansi-aliansi global baru ini menyebabkan akan ada satu tren dalam sistem ekonomi global, yaitu bahwa negara-negara yang akan eksis bisa bertahan adalah negara yang luas geografinya, besaran populasinya, sumber daya alamnya memungkinkan dia menjadi integrated domestic market. Pasar domestik yang terintegrasi. Saya percaya bahwa Indonesia ini luasnya lumayan. Itu kalau kita terbang dari Aceh sampai ke Papua sama dengan kita pergi umroh. Dari Jakarta ke Jeddah. Sama, supaya kita membayangkan luasnya Indonesia itu. Ini kontinen, cuma 2/3 wilayahnya laut. Sumber daya alamnya besar, populasinya juga besar. Tidak terlalu besar seperti Cina dan India, tetapi cukup untuk menjadi market tersendiri. Artinya dalam tren proses pembentukan domestic market ini, dan inilah tantangan besar bagi Cina karena 2/3 ekonominya itu basisnya ekspor. Dan Cina sekarang ini pelan-pelan mengubah arahnya ke pasar domestik. Dia perlu puluhan tahun untuk sampai ke sini. Kenapa? Karena sumber daya alam di Cina tidak sebesar seperti sumber daya yang kita punya. Sementara dia punya beban populasi, dan Cina ini dulu maju karena semua produknya dimakan oleh Amerika dan Eropa. Nah, kalau sekarang ada perang dagang antara Amerika dan Eropa, teknologinya akan dicegah, tidak lagi ditransfer, modalnya pelan-pelan ditarik, dan pasarnya pelan-pelan ditutup. Semua negara akan menghadapi persoalan ini. Ini poin yang ketiga. Tapi sebelum saya lanjut, ini tidak terlalu berat ya ini? Hah? Biar kita lebih santai ya, supaya nanti saya kelihatan menghayal sendiri lagi ya. Poin yang keempat adalah, ini sedikit agak berbau filsafat. Jadi bagus saya turun ya. Dalam masa industri, kita mengenal satu model pasar yang namanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Supply and demand. Pabrik ini harus memproduksi barang, dan supaya efisien kombinasi antara mesin dan tenaga manusia menyebabkan dia harus melakukan produksi massal. Cuma kalau ada produksi massal, yang beli barang ini siapa? Harus orang yang punya daya beli, ya kan? Oleh karena itu diperlukan satu kelas baru dalam masyarakat yang namanya kelas menengah. Orang yang punya income yang relatif melebihi kebutuhan basic, kebutuhan sehari-harinya, dan bisa membeli lebih banyak barang-barang yang lebih dari sekedar kebutuhan pokoknya. Nah sekarang, karena itu bagaimana caranya merangsang supaya orang mau membeli dan orang mau memproduksi? Datanglah satu sistem keuangan baru ini yang memberikan pinjaman kepada pabrik-pabrik untuk bisa memproduksi lebih banyak, dan memberikan pinjaman juga kepada orang ini di luar dari gajinya supaya dia bisa membeli barang-barang ini. Makanya Anda melihat semua barang dibeli dengan cicilan, ya kan? Anda dikasih kartu kredit supaya Anda terus membelanja. Sebelum gaji Anda datang, Anda sudah belanja. Itu kan kartu pinjaman namanya kan. Jadi bank memberikan pinjaman kepada pembeli dan memberikan pinjaman kepada produsen, ya kan?
Nah, dalam waktu puluhan tahun dalam sistem ekonomi global sekarang ini, inilah yang membuat ekonomi ini tumbuh. Keseimbangan antara produksi massal dan permintaan massal. Karena ada kelompok sosial baru yang namanya kelas menengah yang punya daya beli yang besar. Sekarang, apa yang terjadi kalau teknologi ini terjadi? Saudara sekalian, kenapa Amerika berpikir menghidupkan Jepang, menghidupkan Cina? Karena dia punya satu keunggulan. Cina punya banyak populasi, tapi tidak punya modal, tidak punya teknologi. Dikasihlah mereka ini modal, dikasih teknologi, supaya populasinya bisa kerja. Ya kan? Rakyatnya bisa kerja. Apa keuntungan Amerika di situ? Dia mendapatkan ongkos produksi yang murah, karena gaji mereka rendah. Ya kan? Saya mau kasih contoh misalnya. Handphone ini, iPhone ini, ini iPhone 12 kalau berapa. Ini berapa bayangan Anda kira-kira ongkos produksinya di China? Ini $18. Berapa kita beli di sini? Coba bayangin selisih harganya. Ya. Makanya iPhone itu sekarang, Apple, itu nilainya di market itu 2 triliun lebih. 2 triliun. Apple itu 2 kali lebih besar daripada GDP Indonesia. GDP kita itu 1 triliun. Kira-kira 1, sekian. Tapi Apple itu bisa nilainya 2, sekian triliun. Bayangin dia dapat keuntungan dari situ. Ya kan? Sekarang karena ada perang supremasi, apa yang akan mereka lakukan? Pabrik ini pelan-pelan akan ditutup. Tapi kalau dia bangun pabrik di Amerika, masalahnya jurusan-jurusan yang membutuhkan teknologi ini sudah lama ditutup di Amerika, dipindah ke Cina. Jadi dia perlu tenaga kerja baru. Sudah begitu, ongkos mereka mahal tenaga kerjanya. Jadi apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan membangun pabriknya tanpa manusia, pakai robot. Dan kalau dia pakai robot, apa dampaknya saudara sekalian? Dia bisa memproduksi lebih banyak sebab robot tidak punya jam kerja. Iya kan? Coba kalau dia bikin pabrik dari robot, terus orang-orang dapat pekerjaan dari mana? Hah? Itu sebabnya saudara sekalian, akibat transfer teknologi dan industri ini, relokasi industri ke Cina, ke Jepang, Korea, Asia Tenggara ini semuanya, maka pabrik-pabrik di Amerika tutup. Sejak tahun 60-an, 70-an, 80-an, itu mulai tutup satu-satu. Jurusan-jurusannya, sekolahnya banyak yang tutup. Tutup satu-satu semuanya, dan sekarang tiba-tiba kelompok kelas menengah di Amerika itu berkurang. Dari sekitar 65%, sekarang tinggal 50%. Sebagian mereka ini turun menjadi kelompok kelas bawah, kelompok miskin. Makanya dari 350-an penduduk Amerika, 50-60 juta orang itu adalah orang miskin. Tapi sebagiannya naik jadi sangat kaya raya. Ya kan? Anda bayangin orang seperti Elon Musk misalnya itu, kekayaan pribadinya bisa lebih besar dari APBN kita dalam 1 tahun. Satu orang. Apple itu nilainya itu sama dengan Aramco. Pertamina-nya Saudi. Coba Anda bayangkan. Nah sekarang, apa yang akan dilakukan Amerika? Dia akan menarik kembali pabrik-pabriknya ini dalam rangka konflik dengan Cina ini. Tetapi dia akan mempekerjakan robot. Cuma ini akan menimbulkan masalah sosial yang baru. Tetapi sebelum dia menimbulkan masalah sosial, dia punya persoalan dalam sistem ekonomi. Kalau ada penawaran yang banyak, tapi tidak ada yang bisa membelinya, terus barang itu beli apa? Orang nggak punya pekerjaan, orang nggak punya income, ya kan? Makanya semua ekonom sekarang ini bingung.
Ini yang disebut dengan perubahan pada model pasar. Model pasarnya berubah. Jadi saudara-saudara sekalian yang belajar ilmu ekonomi sekarang ini, pastikan bahwa kurikulum yang Anda pelajari itu nggak akan ada gunanya hari ini. Nggak ada gunanya. Ya, orang sekarang sedang mencari teori ekonomi baru karena model pasarnya berubah. Keseimbangan supply and demand ini sama sekali berubah dan orang sedang mencari satu formulasi baru. Dalam konsep ini, dalam model pasar baru ini, orang Amerika berpikir sekarang kalau di orang-orang istilahnya die-hard dari teknologi ini, biasanya berpikir kalau begitu, kalau produksi kita tidak bisa dimakan orang banyak karena mereka nggak punya income, ya kita tidak perlu memproduksi banyak. Tapi kalau kita tidak memproduksi banyak, terus orang ini mau hidup dari mana? Inilah yang menyebabkan terjadinya persoalan yang kelima, yaitu perubahan dalam struktur sosial. Jika teknologi ini secara sempurna diterapkan dalam sistem ekonomi, maka satu kelompok sosial yang namanya kelas menengah itu hilang. Inilah yang menyebabkan kenapa terjadi ancaman revolusi di Amerika Serikat sekarang. Ini yang menjelaskan kenapa Donald Trump bisa menang. Karena dia mewakili kelompok kelas menengah yang sekarang menjadi kelompok orang miskin. Ya. Jadi ini bukan hanya mengubah model pasar, tetapi juga mengubah struktur sosial. Karena itu hanya ada orang yang sangat kaya dan sangat miskin. Dan saudara sekalian, saya mau sebut supaya Anda punya angka di kepala kita ini. Tahun 90-an, 2.500 orang yang paling kaya di dunia, total kekayaannya sekitar 800-an miliar dolar. Sekarang, 2.500 orang yang paling kaya ini, kekayaannya lebih dari 13 triliun dolar. 13 kali lebih besar dari ekonomi GDP Indonesia. Jadi kita punya masalah sekarang. Persoalan keadilan sosial. Inilah masalah yang persoalan keadilan sosial ini muncul karena kesenjangan ekonomi antara yang sangat kaya dan yang sangat miskin. Tidak ada lagi yang di tengahnya. Makanya ada persoalan sekarang. Ideologi yang namanya kapitalisme tidak bisa menjawab persoalan ini. Tapi dalam teori sosialisme, seharusnya kesenjangan ini adalah awal munculnya revolusi sosial. Cuma sosialisme juga tidak punya solusi. Makanya sekarang ini ada masalah tapi orang bingung. Tidak tahu harus bagaimana. Tidak mengerti. Karena sumber solusi ini tidak ada sekarang. Ideologi-ideologi besar ini tidak bisa lagi memberikan jawaban terhadap persoalan ini. Karena elemen yang menyebabkan terjadinya persoalan ini secara sistemik meruntuhkan bangunan ideologi lama, tetapi formulasi ideologi barunya sama sekali belum ada. Nah, sekarang kita masuk di alasan yang ketujuh. Itu sebabnya Indonesia harus menjadi superpower baru. Bukan hanya untuk tidak menjadi korban sebagaimana yang terjadi di masa revolusi industri, perang dunia kedua dan seterusnya. Tetapi Indonesia ini dengan ukuran geografinya, dengan ukuran demografinya dan faktor agamanya, kita bisa menjadi contoh tentang bagaimana 4 hal bisa bertemu. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah demokrasi, yang ketiga adalah kemakmuran, dan yang keempat adalah keadilan sosial. Jadi yang saya maksud dengan bagaimana menjadikan Indonesia sebagai superpower baru adalah negara yang secara militer kuat, karena ini standarnya. Secara ekonomi ini makmur, secara teknologi dia maju, tetapi secara sosial itu ada keadilan. Dan Indonesia ini punya struktur yang unik secara sosiologis. Karena kita ini masyarakat komunal. Bangunan inti masyarakat kita itu pada dasarnya adalah keluarga. Jadi kalau ada satu keluarga, misalnya bapak ibu 5 anak. Satu orang sukses, biasanya yang sukses ini mengayomi saudaranya yang lain. Iya kan? Jadi kalau yang 4 ini miskin, biasanya tidak ketahuan miskinnya, karena ada yang menanggung dia. Ini tidak bisa disebut juga sebagai sosialis, tapi juga kita tidak bisa disebut sosialis karena kita tidak bagi rata, tetap ada yang menonjol.
Makanya bangunan masyarakat kita itu unik. Itu sebabnya saya percaya bahwa agama, demokrasi, kemakmuran, dan keadilan sosial ini insya Allah bisa bertemu di Indonesia ini. Dan kita bisa menjadikan Indonesia sebagai negara yang secara militer kuat, powerful, secara ekonomi makmur, secara teknologi maju kalau kita punya roadmap-nya yang jelas, tetapi secara sosial itu juga merata, ada keadilan sosial di dalamnya. Nah, saudara sekalian, saya kira saya sudah meringkas satu ide yang sekarang kita sampaikan ini, yaitu ide tentang bagaimana menjadikan Indonesia sebagai superpower baru. Sejak hari ini saya berharap bahwa saudara semuanya tidak menganggap kata superpower baru ini sekedar mimpi di siang bolong. Ini benar-benar nyata. Bisa insya Allah kita wujudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketum. Teman-teman sekalian, mohon saya anjurkan minum air putih dulu, karena saya yakin kepala kebul. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi beliau khotbah di Masjid Al-Markas. Kalau lihat saya pakai baju koko begini, saya memang cadangan khotibnya. Hari ini saya kira, alhamdulillah, ini namanya Jumat Barokah, teman-teman. Kenapa? Paling tidak indeks kecerdasan wartawan Makassar ini meningkat beberapa digit. Ini sebuah hal yang tidak biasa dalam konferensi pers. Wartawan mendapatkan ceramah. Yang beruntung adalah orang yang merekam, pasti, supaya bisa mengelaborasi dalam tulisannya. Saya kira mungkin ketua umum partai yang menguasai tentang geopolitik adalah Pak Anies Mata. Mohon tepuk tangan Pak Anies. Dan teman-teman yang biasa mungkin, ini adalah lebih penting daripada hanya mendukung sana-sini calon presiden yang belum pasti. Orang di Jakarta ribut soal baca pres bakal calon presiden. Sekarang di sini Partai Gelora mengusung tentang visi bagaimana Indonesia menjadi superpower baru di dunia. Bukan hal yang mustahil. Tadi suatu kajian geopolitik, aspek kesejarahan, saya kira sudah cukup memberikan modal untuk kita punya optimisme. Saya, Deddy Mihi Gumelar, Wakil Sekjen Bidang Komunikasi di Partai Gelora. Jadi kalau saya dampingin beliau, memang saya ada di struktur. Mohon foto jangan sampai ke bawah karena pakai sendal. Jangan sampai ada teman-teman yang terutama yang bidang entertainment gitu nulis Miing hijrah karena pakai peci. Emang hari-hari kita udah begini gitu loh. Kebetulan ini tulis habis sholat Jumat gitu aja. Karena banyak artis yang hijrah kan. Nah, untuk itu saya kira mari kita sama-sama diskusikan dan berikan pertanyaan yang memungkinkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Anies. Mungkinkah Indonesia? Saudara-saudara, Belanda negaranya kecil. Luasan geografisnya sangat kecil dibanding Indonesia. Tapi dia 350 tahun menurut sejarah menjaga Indonesia. Kenapa? Karena otaknya besar. Pak Anies orangnya kecil, otaknya gede. Sehingga memberikan narasi-narasinya mungkin jarang kita dengarkan. Dan saya kira beruntunglah wartawan Makassar, karena ini belum dijelaskan di Jakarta secara langsung pada wartawan. Jadi beruntunglah teman-teman yang trendsetter penulisan tentang apa? Tentang narasi yang punya gagasan. Ini menjadi penting. Jadi Host Cokroaminoto rumahnya kecil, pikirannya besar. Jadilah Indonesia melahirkan orang-orang besar. Nah untuk itu saya kira dengan Pak Anies ini, dan Partai Gelora bukan kumpulan orang sakit hati loh, seperti berita-berita yang lain. Ini adalah kumpulan orang-orang yang gelisah tentang Indonesia masa depan. Untuk itu saya akan berikan kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya, persiapkan. Kira-kira apakah tadi ada singgungan selain superpower tadi dengan sebut saja 2024 dengan apa itu Partai Gelora mau kemana sebagainya. Saya kira secara kisah geopolitiknya sudah dijelaskan betul kalau teman-teman bisa menangkapnya ya, atau paling tidak mungkin mana yang diingat gitu ya. Jadi silakan saja. Silakan. Maju Mas. Sebentar. Kawan. Sudah ada. Ya, sebutkan nama dan medianya. Foto. Oke.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sedikit saya mau perkenalkan diri, nama saya Muhammad Lutfi. Kebetulan saya bertugas di media trotoar.id, media lokal online. Cukup menarik tadi penjelasan Pak Anies tentang masa depan Indonesia. Nah, di 2024 kita memiliki tantangan besar, tantangan ekonomi, tantangan global, maksudnya negara-negara liberal dan kelompok-kelompok komunis yang ingin merebut kekayaan alam yang ada di Indonesia. Satu pertanyaan saya dan kegelisahan saya di saat ini untuk Indonesia, khususnya kepada Partai Gelora. Selama ini saya mendengar dan membaca bahwa Partai Gelora menggaungkan namanya Pak Anies sebagai presiden. Nah, ini kan tantangan paling besar di Indonesia. Apakah ke depan Partai Gelora mampu melakukan kolaborasi dengan para elit yang mencoba mengrondong Indonesia dari dalam untuk mempertahankan kejayaan Indonesia? Seperti bahasa tema yang di atas, menakar peluang Indonesia menjadi superpower. Apakah ketika Pak Anies dia malah akan jadi presiden, ataukah Partai Gelora belum bisa mengusung calon presiden? Siapa yang paling tepat yang bisa mengawal keinginan Partai Gelora untuk mengawal superpower Indonesia itu? Itu pertama. Yang kedua, bagaimana Partai Gelora melihat? Mas, mohon izin, kalau menyebut calon presiden disebutkan Anies Mata yang lengkap. Jadi ada Anies dua. Ya, ini saya perlu sampaikan kan ini. Kebetulan di Indonesia ini ada dua nama Anies yang mau jadi presiden. Ini pertanyaan umum bagi kalangan teman para wartawan politik. Dari sosok Anies Mata sendiri, siapa yang paling tepat untuk memimpin Indonesia selain Mas Anies? Di luar daripada Mas Anies Mata, siapa paling tepat? Karena selama ini banyak menggaungkan bahwa Anies Baswedan di backup oleh Liga Arab, Prabowo di backup oleh Liga Liberal Amerika dan sekitarnya, sementara Ganjar di bawah nama kelompok Cina. Nah, ini kira-kira saya berharap, mungkin ini saya salah analisa saya. Saya ingin tahu kira-kira Mas Anies melihat ini dari tiga sosok, siapa sih yang paling tepat untuk membawa Indonesia sebagai negara superpower di dunia? Terima kasih. Saya tidak mau bicara tentang capres lain. Tapi saya akan mengatakan bahwa kalau saya jadi presiden, karena narasinya sudah ada, tugas pertama seorang presiden itu adalah mengkonsolidasi para elit. Elit bisnis, elit militer, elit politik, ini harus kita konsolidasi semuanya supaya mereka semuanya menjadi kekuatan yang menyatu. Kenapa kita perlu mengkonsolidasi elit? Karena dalam krisis global yang sekarang sedang terjadi ini, salah satu ancaman terbesar bagi negara seperti Amerika, China, Rusia, Uni Eropa, Indonesia juga, India, negara-negara besar ini, dia punya ancaman yang sangat substansial, sangat eksistensial, namanya ancaman disintegrasi. Kalau Anda membaca media di Amerika, Anda akan melihat bahwa isu perang saudara itu, atau isu civil war, isu ancaman mau merdeka, memisahkan diri dari Amerika Serikat, itu mulai menjadi isu sehari-hari. Kalau Anda membaca media di Eropa, Anda akan melihat bahwa isu media-media di sana itu adalah pembubaran Uni Eropa. Begitu juga Cina, ancamannya besar. Jangan pikir ini masalah sederhana. Begitu juga India dan seterusnya. India sekarang ini mungkin penduduknya sebentar lagi lebih banyak dari Cina. 1,4 miliar juga. Tapi supaya Anda tahu, dari 1,4 miliar itu, di India hanya 250-an sampai 300-an juta orang yang makmur. Sisanya orang miskin semuanya. Yang pendapatannya di bawah $2 per hari. Jadi ada sekitar 1,1 atau 1,2 miliar orang miskin. Di Cina mereka masih punya sekitar 600-an sisa orang yang masih sangat miskin. Yang sejahtera di Cina itu adalah negara-negara pesisir, kawasan pesisirnya. Kalau Anda masuk ke darat, saya kebetulan dari sana tahun 2019 ya.
Saya sampai ke Xinjiang. Ya, tamu semi formal ya. Saya ke Shanghai, habis itu ke Xinjiang ke Beijing. Sebagainya bertemu dengan pejabat. Selama di Xinjiang, kita bersama gubernurannya, wakil gubernurnya selama beberapa hari. Saya melihat ini tidak gampang menyelesaikan persoalan ini. Jadi ancaman disintegrasi itu nyata pada setiap negara. Tapi di luar dari persoalan ancaman disintegrasi ini ada persoalan yang lebih fundamental, yaitu kalau krisis yang sekarang ini sedang terjadi, ini menyebabkan orang ini tidak tahu harus bagaimana. Orang gamang namanya. Gelap ini situasi. Gelap, situasinya ini situasi yang gelap. Orang tidak tahu harus bagaimana. Dan musibah besar bagi pemimpin itu adalah kalau dia tidak tahu harus melakukan apa. Makanya saya selalu bilang, kita ini di dalam manifesto Partai Gelora yang saya tulis sejak tahun 2019, semua cerita tentang perang ini sudah saya tulis di dalam manifesto itu. Sebelum ada pandemi, sebelum ada perang di Ukraina. Sebelum. Anda boleh melihat, cek di internet nanti, lihat manifesto Partai Gelora. Saya sudah menulis persoalan ini. Karena ini kita sudah memprediksi bahwa ini akan terjadi, dan ini salah satu latar belakang kenapa saya mendirikan Partai Gelora. Jadi tugas utama pemimpin, saya bertemu juga dengan Pak Jokowi sebelum mendirikan partai ini, kita Pulau Nuwun, tanggal 6 Oktober 2019. Yang pertama saya sampaikan kepada beliau, Bapak harus menjadi tokoh bangsa. Satukan kembali elit-elit, terutama yang sudah melawan Bapak dalam Pilpres. Tarik semua lawan politik itu dalam kabinet, supaya kabinet ini menjadi kabinet persatuan. Makanya saya mendorong Pak Prabowo waktu itu masuk di kabinet. Mungkin banyak orang yang berpikir dia mengkhianati umat, tetapi pada dasarnya beliau menghadapi satu proses seperti menghina dirinya, tetapi sebenarnya itu adalah kebesaran jiwa karena beliau mau bersatu kembali dengan orang yang dia lawan dalam 2 kali Pilpres. Itu tidak gampang secara psikologis, tapi itu terjadi. Karena itulah yang kita perlukan. Jadi tugas pertama seorang pemimpin itu, setelah menetapkan arah baru, yang kedua adalah mengkonsolidasi elit. Elit bisnis, elit politik, elit keamanan, ini semua, dan juga pemimpin-pemimpin informal, para ulama, para pemikir akademisi, ini harus disatukan kembali dalam satu arah yang baru, karena itulah yang kita perlukan. Wallahu Cukup ya Mas Lutfi. Oke, berikutnya silakan Mbak yang kedua. Mohon panitia mikrofonnya kasih ke Mbak yang berhijab. Ya. Untuk informasi bagi teman-teman yang ingin mendengar pembacaan manifesto, nanti sebentar habis asar ini di gedung sebelah kita akan konsolidasi data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi dari Bukamata News ID. Pertanyaan pertama saya tentang Indonesia menjadi superpower. Menurut Pak Anies Mata, apa kekuatan besar Indonesia selain daripada kondisi geografis kita untuk menjadi negara superpower? Kemudian yang kedua, Pak Anies Mata sebagai calon presiden, kalau menurut pandangan saya, Indonesia ini masalahnya sangat kompleks sekali. Mulai dari masalah sosial, politik, hukum, banyak korupsi, utang yang cukup besar. Nah, sebagai kandidat bakal calon presiden, solusi apa yang Bapak tawarkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini? Kemudian yang ketiga, terkait pemilu 2024. Seperti apa langkah dari Partai Gelora untuk bisa menjadi partai pemenang di Indonesia. Terima kasih. Jadi yang pertama, apa sumber daya yang kita miliki untuk menjadi superpower? Pertama saya mau menyebutkan dulu hal-hal yang bersifat given, artinya ini sudah ada, yaitu sumber daya alam kita luar biasa besar. Yang kedua, sumber daya manusia kita. Populasi kita secara ukuran ini menengah, ini sangat bagus. Yang ketiga, kita punya kekuatan budaya disebabkan oleh agama yang kita punya ini, itu menyebabkan orang Indonesia itu sebenarnya gampang di-manage, tidak terlalu susah.
Karena pada dasarnya mereka moderat, open mind, dan punya semangat untuk maju. Saya mempelajari struktur nilai masyarakat Indonesia ini dalam waktu yang lama dan menemukan bahwa nilai inti orang Indonesia itu ada dua, agama dan keluarga. Artinya sumber-sumber kohesi sosial itu ada pada masyarakat kita. Yang ketiga, kita punya secara relatif kekayaan sejarah. Kita ini sudah melewati gelombang-gelombang sejarah yang saya sebut gelombang pertama, gelombang kedua, dan sekarang kita akan masuk ke gelombang yang ketiga, yang ini yang saya sebut menjadi pemimpin dunia. Kekuatan budaya kita ini, kekuatan sejarah dan budaya kita ini menyebabkan kita, walaupun referensi secara waktunya tidak terlalu banyak, karena kita baru hampir 80 tahun merdeka ya, tetapi akumulasi pengalaman kita dalam membangun negara relatif sangat bagus. Paling tidak dibuktikan bahwa kita menjadi satu dari grup G20. Iya kan? Itu bukan prestasi yang gampang. Dari dunia Islam itu hanya ada 3 yang masuk di G20. Indonesia yang paling tinggi, di bawahnya ada Turki, di bawahnya ada Arab Saudi. Ya kan? Faktor yang keempat, posisi Indonesia di dunia Islam. Jadi kalau sekarang ini ada proses polarisasi baru dunia, Amerika dan Eropa kembali menjadi satu kutub, dan Cina dan Rusia di timur ini menjadi satu kutub baru kembali, sebenarnya Indonesia bisa menjadi pemimpin dunia Islam dan menjadi kutub ketiga. Ya kan? Menjadi kutub ketiga, dan karena itu kita yang paling mungkin menciptakan satu keseimbangan baru secara geopolitik global. Nah, tapi apa yang kurang dari kita? Yang kurang dari kita itu adalah idenya. Satu, sejak 20 tahun terakhir ini kita terjebak dalam kampanye 5 tahunan. Dan dalam teori political marketing, seorang capres itu atau partai politik cukup satu punya agenda saja. Jangan banyak-banyak, karena dibatasi oleh waktu. Iya kan? Dibatasi oleh waktu. Makanya kalau Anda melihat, pendekatan kita itu pendekatan demokrasi pasar. Tapi saya ingin mengubah pendekatan ini karena dampaknya adalah kita mengalami diskontinu dalam pembangunan. Saya ingin ada arah yang lebih besar, satu kontinu waktu yang lebih luas, yang saya sebut sebagai gelombang. Inilah visinya. Dan karena itu saya ingin memasukkan tahapan-tahapan 5 tahunan ini dalam gelombang besar itu tadi, supaya ada sisi kesinambungannya. Nah, itu idenya. Jadi kalau Anda melihat perdebatan para elit, perdebatan di media, di TV-TV yang kita baca sekarang ini, ada nggak orang berdebat tentang situasi global ini sekarang? Hah? Kan tidak ada kan? Artinya kita di Indonesia ini punya persoalan besar, yaitu pada kemiskinan yang luar biasa pada fisik. Nah, karena kita miskin secara fisik ini, maka kita punya persoalan yang kedua. Sebagai bangsa kita tidak punya roadmap. Nah, sebenarnya setelah ada visi dan ada roadmap ini, nanti akan ada 2 masalah yang menyusul kemudian. Ini gampang kita selesaikan. Pertama, yang berhubungan dengan proses pembentukan aliansi-aliansi global baru. Anda masih ingat kan? Lee Kuan Yew itu menjadi Perdana Menteri Singapura pada tahun 1959. Pak Harto naik pada tahun 65, walaupun resminya tahun 68. Mahathir naik tahun 81. Kemudian ada Marcos. Kawasan Asia Tenggara ini menjadi kawasan maju karena semua kawasan ini setelah peristiwa G30 SPKI berubah dan ikut dalam paguyuban grup kapitalisme global. Itulah yang menyebabkan mengapa Asia Tenggara mendapatkan transfer teknologi. Itu yang menyebabkan mengapa, kalau Anda ingat dulu Mahathir punya visi 2020 ya. Ya kan? Kenapa misalnya teknologi
chip itu misalnya Taiwan itu menjadi salah satu rajanya di dunia, ya karena itu produk Amerika yang kasih teknologinya. Nah, kawasan ini juga menghadapi hal yang sama, walaupun kita lebih sekunder karena yang disuruh meriaya atau menjaga Indonesia ini namanya Jepang. Itu kan mengapa mobil Toyota di sini paling dominan, mobil-mobil Jepang semuanya paling dominan. Mobil Amerika kan hilang satu-satu kan? Karena itu. Nah ini, tapi itu maksudnya adalah efek dari aliansi-aliansi global baru. Nah yang ketiga nanti roadmap teknologi. Sebab ada persoalan begitu kita pindah kepada generasi teknologi baru ini, kita punya masalah dengan orang yang tingkat pendidikannya rendah, padahal butuh pekerjaan. Ya, kita perlu satu formula, satu teori ekonomi yang khusus tentang kita sendiri. Saya ketemu dengan teman-teman mahasiswa Indonesia yang mahasiswa S3 di salah satu negara di Eropa. Beberapa bulan lalu saya diskusi, kira-kira ada 8 orang. Dia tanya, ada yang belajar ekonomi nggak di sini? Kalau Anda jadi menteri ekonomi atau menteri keuangan, terus Anda berada dalam posisi Rusia sekarang, di embargo di seluruh dunia, bagaimana caranya Anda bikin kaya negara itu? Bertahan hidup. Jadi para ekonom di sana pasti putar otak menemukan teori ekonomi baru yang cocok dengan mereka. Iran sejak tahun 80-an itu sudah diembargo secara global. Tapi Anda tahu negara ini eksis. Bisa tetap menjadi negara yang kuat secara ekonomi. Bayangkan para saintisnya, para ilmuwannya, para ekonominya. Bagaimana mereka berpikir mengelola situasi negara ini. Nah kita perlu para ekonomi yang punya pikiran itu. Bukan ekonom birokrat. Gitu ya. Saya kira saya mulai sedikit masuk. Makanya menurut saya kemenangan Partai Gelora 2024 itu bukan hanya untuk kepentingan Partai Gelora. Ini bukan sekedar kita mau merebut kursi di DPR, tapi kita ingin merubah arah bangsa Indonesia. Ini untuk rakyat Indonesia. Dan bagaimana caranya kita mengubah arah bangsa Indonesia? Yang pertama yang akan kita lakukan adalah menjadikan rakyat kita sebagai pelaku sejarahnya sendiri. Makanya partai ini dikasih nama Gelombang Rakyat Indonesia. Gelombang itu maknanya energi. Rakyat itu adalah pelaku sejarah. Jadi di antara agenda kita nanti, insya Allah, agenda kita akan dalam pengembangan sumber daya manusia. Misalnya, kita akan mengurus setiap rakyat Indonesia sejak dia ada dalam kandungan. Kasih gizi kepada orang Indonesia. Anda tahu orang Indonesia itu salah satu masalahnya dalam struktur nutrisinya itu kekurangan vitamin D. Duit. Vitamin D-nya kurang. Kekurangan zinc. Dan kita harus memasukkan unsur rekayasa nutrisi ini supaya kita mengubah postur orang Indonesia dan struktur fisiknya. Makanya kita punya program yang namanya Gen 170, jangan kayak saya di pendek. Kita mestinya punya ukuran standar pertumbuhan fisik yang kita rekayasa sejak awal, dan itu mungkin insya Allah. Ya kan? Kira-kira ini kira-kira yang dan saya insya Allah akan memulai kunjungan ke seluruh dapil di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan 84 dapil ini untuk menggelorakan seluruh rakyat Indonesia dan mengubah mereka menjadi gelombang pelaku sejarah baru bagi Indonesia insya Allah.